mahasiswa yang budiman, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan memahami Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila tidak hanya mencerminkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip luhur yang mengatur tata kehidupan bersama, tetapi Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman yang fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan perkembangan zaman. Dalam sesi kita kali ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana Pancasila itu membentuk identitas nasional, bagaimana mengarahkan kebijakan pemerintah, serta tetap relevan di tengah dinamika global dan lokal seperti itu. Makna dari ideologi secara pengertian, kata ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata, idea yang berarti gagasan atau konsep, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dalam konteks ini, ideologi merujuk pada sistem pemikiran yang terstruktur dan sistematis, yang membantu individu dan kelompok dalam memahami dan menafsirkan realitas di sekitar mereka. Secara terminologis, ideologi berarti suatu kerangka atau pemikiran yang menyediakan landasan untuk interpretasi dan penilaian terhadap berbagai aspek kehidupan. Sistem pemikiran ini mencakup serangkaian prinsip, nilai, dan keyakinan yang membentuk cara pandang seseorang atau kelompok terhadap dunia. Ideologi itu dapat mencakup pandangan tentang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, tujuan utama dari ideologi adalah untuk membimbing dan mengarahkan tindakan individu dan kelompok dalam masyarakat. Dengan adanya ideologi, individu dan kelompok memiliki pedoman yang lepas untuk menentukan bagaimana mereka harus bertindak, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Ideologi memberikan struktur dan arah dalam mengelola berbagai situasi dan masalah yang dihadapi, serta membantu menciptakan kohesi sosial dan tujuan bersama dalam masyarakat. Ketika berbicara ideologi negara, maka itu adalah kumpulan prinsip dan gagasan dasar yang menjadi dasar sistem pemerintahan dan hukum suatu negara. Ini mencakup nilai-nilai dan keyakinan yang mempengaruhi cara negara membuat kebijakan, merumuskan hukum, dan menjalankan pemerintahan. Misalnya, ideologi negara bisa berupa prinsip demokrasi, sosialisme, atau kapitalisme yang mempengaruhi semua aspek kehidupan negara. Secara fungsi, ideologi negara ini ada berupa panduan kebijakan. Jadi ideologi negara ini membantu menentukan kebijakan dan keputusan pemerintah. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan nilai-nilai dasar negara. Selanjutnya, landasan hukum. Ideologi negara ini menjadi dasar bagi pembuatan undang-undang dan peraturan, sehingga sistem hukum mencerminkan prinsip-prinsip ideologi negara. Juga ada identitas nasional. Nah, ideologi negara ini membentuk dan memperkuat identitas bangsa, membantu masyarakat memahami dan merasa bangga dengan jati diri serta tujuan bersama mereka. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia juga dikenal sebagai ideologi terbuka yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Ideologi terbuka ini maksudnya berarti bahwa Pancasila tidak hanya terdiri dari prinsip-prinsip tetap, tetapi juga fleksibel dan adaptif terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya yang berkembang. Misalnya dimensi realitas. Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan tantangan sosial. Artinya, Pancasila tidak hanya prinsip tetap, tetapi juga pedoman yang relevan dengan kondisi zaman dan masalah baru, seperti teknologi dan isu sosial ekonomi, membantu Indonesia menghadapi tantangan yang kontemporer seperti itu. Lalu ada dimensi idealisme. Nah, Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi.
seperti keadilan dan persatuan. Ini bertujuan untuk menginspirasi masyarakat menuju perilaku yang lebih baik dan menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Dan yang terakhir, ada dimensi fleksibilitas. Pancasila dalam aspek ini dapat diadaptasi sesuai dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat, sehingga tetap relevan dan efektif tanpa mengubah prinsip-prinsip dasarnya. Jadi dengan ketiga dimensi ini, ada realitas, idealisme, dan fleksibilitas, Pancasila berfungsi sebagai ideologi yang tetap mendasari kebijakan negara dan relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia tentu saja menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan penanganan yang bijaksana. Sebagai fondasi utama yang membimbing kebijakan dan tata kehidupan masyarakat, Pancasila tidak lepas dari dinamika yang berkembang di tengah perubahan sosial, politik, dan global. Misalnya yang pertama, radikalisme. Radikalisme merujuk pada penyebaran paham ekstrim yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Biasanya kelompok radikal seringkali mengusung ideologi yang mengabaikan prinsip-prinsip Pancasila seperti persatuan dan keadilan sosial. Tantangan ini tentu saja berpotensi memecah belah masyarakat dan merusak harmoni sosial gitu. Sehingga penting untuk menjaga agar paham radikal ini tidak menyebar dan mengancam kestabilan negara. Lalu ada liberalisme. Liberalisme tentu saja dapat menjadi tantangan dengan menghilangkan nilai-nilai Pancasila dan norma sosial yang ada. Sebagai ideologi yang menekankan kebebasan individu yang luas, liberalisme ini seringkali berpotensi mengabaikan kepentingan bersama dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini bisa mengarah pada pergeseran nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan yang berakar pada Pancasila. Lalu ada individualisme. Individualisme ini menekankan pada kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama, yang mengakibatkan hilangnya rasa persatuan dan gotong royong. Jika setiap individu lebih fokus pada kepentingan sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan kolektif, semangat kebersamaan yang dipegang oleh Pancasila ini bisa melemah. Dan solidaritas sosial pun bisa menurun seperti itu. Lalu ada lagi globalisasi. Nah, globalisasi ini membawa pengaruh budaya dan ideologi asing yang tadi gitu ya, yang bisa berdampak pada nilai-nilai Pancasila. Masyarakat mungkin terpengaruh oleh budaya luar yang berbeda dengan mengubah cara pandang mereka. Sehingga penting untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai lokal agar tetap relevan dan tidak hilang di tengah arus globalisasi. Ada juga pluralisme. Nah, pluralisme ini tentu menuntut kemampuan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman nih. Dengan banyaknya perbedaan dalam masyarakat, tentu saja dalam hal agama, budaya, dan etnis, penting untuk memastikan bahwa pluralisme ini tidak memecah belah, tetapi malah memperkuat persatuan dan toleransi sesuai dengan prinsip Pancasila. Lalu yang terakhir ada pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional ini merupakan tantangan untuk mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan. Pancasila mengajarkan keadilan sosial sehingga pembangunan harus dilakukan dengan cara yang adil dan merata, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapat manfaat dan kesempatan yang setara. Ini penting untuk menciptakan kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menghadapi tantangan-tantangan ini merupakan upaya konsisten untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya selama sesi ini. Semoga materi yang telah kita bahas kali ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.